Ini juga lagi murah, disetarakan semua, harganya 40 jutaan. Dan ini harganya cukup murah dan cukup menarik guys. Ini harganya harga kulakan banget, aduh diobral banget. Viral nih akhir-akhir ini Pajero ya. Nah ini ada di lelang nih. Ini Pajero Sport nih guys. Kita langsung coba screening. Ini adalah Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual transmission. Di depan kita nih ada Wuling Convero yang S nih guys, yang lebih oke-nya lagi sebenarnya, tipenya tahun 2019 juga manual transmission. Ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, budget 60 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini nih kita lagi ada di balai lelang SmartBid, dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang di balai lelang SmartBid pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di sini ada Wuling nih guys, lagi banyak Wuling Convero standar, dan ini harganya lagi murah-murah, disetarakan semua, harganya 40 jutaan. Kita langsung coba screening. Yang pertama nih, salah satunya kita ke Convero yang standar aja dulu nih guys. Nah nih di depan kita nih ada Convero, kita langsung screening aja. Oke, lagi banyak Convero. Ini adalah Wuling Convero yang standar ya, DVVT 1500 cc tahun 2019 manual transmission dengan pajak masih hidup sampai Desember. Kita coba screening aja. Kalau eksteriornya rata-rata masih kondisi cukup ya, dan ini masih originalan semua, warnanya merah dan putihnya. Velg semuanya udah pasti kaleng dengan tutup dopnya Wuling, headlampnya masih oke. Terus untuk di Convero 2019 ini di bagian spionnya ini masih manual, cuman sudah ada sennya ya, dan belum ada fog lampnya. Lalu untuk di bagian nut-nutnya ini rata-rata cukup presisi semua. Ini catnya masih orisinil, dan ke bagian keseluruhan nih ada beberapa baret-baret pemakaian, dan ini baret-baret halus ya. Lanjut di bagian belakang, stok lampnya masih cukup oke, belum ada wiper ya untuk di bagian Convero yang standar ini, dan belum ada tambahan spoilernya juga, belum ada sensor parkirnya juga, dan ini kondisinya sih masih cukup oke. Di bagian backdoornya masih cukup terawat sih kalau menurut gua. Kita langsung cek nih di bagian interiornya. Nah kalau di bagian interiornya sih ini untuk yang standaran aja 2019 ini sudah power window ya keseluruhan, dan bentukannya di layout dashboardnya seperti ini nih, belum ada airbag sama sekali sayangnya di sini. Terus ini adalah ciri khas dari Wuling ya, ada jam analog di bagian tengahnya. Terus untuk di bagian head unitnya ini masih bawaan pabrikan, ini masih tuner ya, masih AM FM, jadi belum ada bluetoothnya, standaran banget, jadi harus diganti. Lalu ini adalah bagian konsol tengah, dan kondisi bagian joknya ini ada beberapa yang kusam nih seperti yang kita lihat di depan kita ini. Terus sudah ada double blower, bagian dari plafonnya sih masih cukup apik, joknya masih lengkap, dan ini rata-rata sih kondisinya karena memang ex operasional dari perusahaan, ini ada kusam-kusam ya di bagian interior. Tapi kondisi overall sih keseluruhan nih rata-rata Wulingnya masih terkategori cukup di bagian interior. Oke teman-teman, di depan kita nih atau di SmartBid ini lagi ada banyak Wuling Convero. Ya ini harganya cukup murah dan cukup menarik guys. Ini harganya harga kulakan banget, aduh diobral banget. Ini adalah salah satu di depan kita Wuling Convero DVVT yang standar ya, dengan kondisinya rata-rata semuanya masih serba cukup, eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini rencana keseluruhan di open 45 juta rupiah untuk Wuling Convero yang DVVT standarnya 2019 nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai lelang SmartBid guys. Oke lanjut, ini yang tipe atasnya ya, bukan yang standarnya. Ini 40 jutaan juga, kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Wuling Convero yang S nih guys, yang lebih oke-nya lagi sebenarnya, tipenya tahun 2019 juga manual transmission. Dengan odometernya kurang lebih ini udah lumayan cukup tinggi ya, 120 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Sayang nih pajaknya mati, dan ini di open di 45 juta rupiah, kita langsung screening aja. Kalau untuk 2019 yang tipe yang S ini, untuk headlampnya ini sudah mengandalkan Proji dan multi reflektor. Fog lampnya juga sudah ada ya, dengan kondisinya masih oke sih kalau menurut gua. Grillnya juga beda nih dengan yang Convero standar ya. Jadi yang Convero standar grill seperti ini, yang tipe S grillnya sudah ada ornamen chrome-nya dengan garis 2 seperti ini. Untuk di bagian kondisi kaki-kakinya, isinya sebenarnya velgnya sudah OEM bawaan Wuling two tone color, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Dan bagian depan sebelah kanan nih lagi diganti dengan spare tire-nya.
bannya. OEM-nya masih ada di belakang, kondisi bannya bocor ya. Bagian nut-nutnya nih masih oke banget, masih cukup presisi sih kalau menurut gua. Sudah ada side molding door-nya di bagian bawahnya dan ada ornamen chrome-nya. Terus sudah ada tambahan roof rail di bagian atas bawaan pabrikan. Warna bawahnya nih beda sendiri, warna hitam. Stop lamp-nya masih oke banget. Back door-nya nih masih cukup baik dan eksteriornya nih kusam karena lama terjemur dan banyak debunya aja ya. Nah, kalau di bagian interiornya yang tipe S, di armrest dan juga di konsol tengahnya ini sudah ada tambahan wood panelnya dan ini keren banget ya. Terus ini bagian setirnya sudah ada airbagnya untuk di bagian depan, kiri dan kanan, dan ini setirnya juga masih cukup baik teksturnya. Layout dashboardnya agak sedikit beda dengan tambahan motif-motif karbon. Terus di bagian joknya juga sudah diganti dengan kulit seperti ini dan ini fabrikannya seperti ini. Untuk plafonnya juga warna krem tapi agak sedikit kusam. Isinya udah cukup oke nih, masih wangi banget di bagian interiornya nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga 40 jutaan di Balai Lelang Smartbeat ada, ini adalah Wuling Convero yang tipe S tahun 2019, manual transmission. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori di C, di opennya di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Ini Pajero Sport nih guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Pajero Sport Dakar gas tahun 2019 automatic transmission. Sayang nota pajaknya nggak ada. Si eksteriornya katanya C, interiornya masih cukup baik dan mesinnya masih kategori B. Rencana di open di 320 juta rupiah. Menurut gua nih harganya masih cukup worth it ya. Kita coba langsung screening aja. Di bagian eksteriornya kalau kita lihat nih, catnya masih cukup orisinil dan masih cukup oke. Headlamp masih cukup baik ya. Di bagian grill sama underguard depannya nih sudah ada ornamen chrome-nya, lalu sudah ada corner parkir dan juga central parkir ya di bagian depannya nih guys. Velgnya sudah two tone color, bawaan dari Mitsubishi-nya dengan kondisi bannya AT ya, dan ini masih sekitar 60%-an. Sudah ada sunroof di bagian atasnya karena nih yang tipe Dakarnya. Wiper masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Stop lamp masih terbilang cukup baik sih, cukup oke sih kalau menurut gua. Dan bagian backdoor-nya juga masih terbilang cukup baik nih guys. Nah, interiornya ini katanya masih cukup oke, dan ini adalah di bagian door trim-nya, cukup elegan ya kalau menurut gua. Sudah ada sunroof-nya pastinya nih di bagian atasnya. Terus ini adalah di bagian layout dashboard-nya. Masih hard plastik sih keseluruhannya, tapi kondisinya oke banget sih kalau menurut gua. Joknya juga masih bawaan pabrikan. Di bagian setirnya teksturnya masih oke banget. Sudah ada cruise control juga dan juga sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Sudah 7 seater ya, dengan kondisinya sih masih cukup baik nih. Di bagian interior emang masih oke banget. Depan kita nih ada Pajero Sport Dakar nih guys, dan masih 4x2 sih sebenarnya. Rencana di open di 320 juta rupiah, dan kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Di depan kita nih ada Innova Diesel nih guys, dan ini dicari banyak orang. Ini adalah Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual transmission. Ini sudah kondisi barong ya, setahu gue sih 2014, nggak tahu di upgrade, nggak tahu ini memang yang 2013 akhirnya karena ini pajaknya di Oktober ya. Sayang di sini nota pajaknya sih nggak ada nih guys, jadi STNK-nya hilang, tapi BPKB-nya ready tapi nunggu beberapa hari kerja. Dengan kondisi di bagian eksteriornya katanya C, interior C mesin C, odometernya udah di 170 ribuan. Rencana di open di 147 juta rupiah. Ini masih sedikit di bawah harga pasar. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Coba kita kelilingin dulu nih guys. Di bagian eksteriornya kalau untuk headlamp ini agak sedikit mengusam ya. Grillnya ini sudah barong nih. Terus di bagian fog lampnya ini masih terkategori cukup. Velgnya masih OEM, masih single tone color nih guys, warna silver seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 50%-an. Nah, ini kondisi di bagian catnya nih silver dan masih cukup shiny kalau menurut gua. Nah, kita cek di bagian sisi belakangnya, spoiler dan wipernya masih cukup. Stop lamp masih oke nih kalau menurut gua, masih bening banget ya. 2 titik sensor parkir di belakang, sudah ada tambahan N-bar-nya, dan kondisi di bagian backdoor-nya nih eksteriornya masih cukup oke, catnya masih cukup shiny dan nggak ada belang-belang. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya sih agak-agak kusam ya. Ini di bagian armrestnya, di door trim sebelah kanannya agak kusam. Setirnya ini karena dilapisi dengan pelindung, cuman setirnya sudah terbilang cukup menipis ya, wajar 2013. Joknya masih bahan fabrik dengan bahan fabrik seperti ini dan kusam nih, jadi butuh di salon atau di retrim lagi. Kondisi plafon juga kusam, dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Oke lah, tapi ya butuh di salon lagi kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nyari mobil keluarga Innova yang diesel. Nah, di Smartbeat ada nih guys. Ini adalah Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual transmission. Dan ini di open di 147 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Toyota Avanza tipe G ya, automatic transmission tapi nih guys. Sayang nota pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin. Odometernya kurang lebih di 190 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C katanya, interior C mesin terkategori di C. Dan ini
ini diopen di 63 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya, headlamp nih sudah mengusam, jadi ini harus diservis sedikit lagi ya. Fog lamp sih masih terkategori cukup. Untuk grill ini masih oke chrome-nya. Velg masih OEM nih guys, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Cangkang spionnya masih chrome ya, dengan kondisinya sih chrome-nya masih cukup baik. Di bagian atas pernah dipasangkan roof rail dan kondisinya bekas lemanya nih nggak dicabut ya, jadinya agak kusam. Ada spoiler dan juga wipernya. Terus stop lamp masih terkategori cukup ya. Untuk di bagian belakang sudah ada N-barnya, belum ada sensor parkir sayang di bagian belakang. Backdoornya nih ada sedikit penyok-penyok kecil, cuman masih terkategori cukup ya. Dan ini ada beberapa baratan kasar di bagian bumper sebelah kanan. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah, ini karena mobil ex operasional dari perusahaan ya, agak-agak kusam aja ya. Terus di bagian setirnya ini sudah menipis kalau menurut gua, automatic transmission. Bagian tengahnya konsolnya nih head unit masih bawaan pabrikannya, double din belum monitor, tapi untuk bagian dashboardnya masih cukup baik sih. Nih bagian joknya masih oke sih, jadi masih kayaknya terawat nih di bagian interior. Joknya juga masih lengkap ada. Jadi interior nih masih cukup oke nih guys. Jadi kalau untuk keluarga nih cukup banget sih kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, budget 60 jutaan. Nah, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza 2010 automatic transmission nih guys. Karena diopen di 63 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Nah, buat teman-teman nih yang nyari mobil LCGC, di depan kita nih ada LCGC nih. Kita langsung coba cek aja. Ini adalah Toyota Agya tipe G ya, TRDS nih tahun 2018, manual transmission. Dengan odometernya kurang lebih di 34 atau 35 ribuan. Pajaknya sayang nih mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori di C, di open di harga 100.500.000. Kita coba screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya nih masih cukup shiny kalau menurut gua. Sudah TRDS ya, jadi sudah ada tambahan body kit di depan dan belakang, termasuk juga side skirt ya. Lalu untuk di bagian headlampnya sudah mengandalkan Pro-J multi reflektor. Di bagian fog lampnya masih cukup nih guys. Terus untuk di bagian grillnya ini sudah ada ornamen chrome-nya. Velg sudah two tone color dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Masih terbilang cukup presisi ya untuk nat-natnya, dan catnya nih masih terkategori cukup baik sih. Terus belakangnya stop lamp masih terkategori cukup bagus banget nih, masih kinclong banget. Di belakangnya juga ada tambahan 2 titik sensor parkir dan juga kamera mundur. Spoiler tambahannya dari TRDS-nya, terus wipernya masih oke. Nah, belum defogger ya untuk si Agya ya. Oke, coba kita cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah di bagian interiornya. Gue sukanya di bagian konsol tengahnya sudah ditambahkan monitor double din, head unitnya agak gede ya, kurang lebih 8 inch nih kalau nggak salah. Ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya. Setir teksturnya sih masih oke ya, karena ini odometer masih 30 ribuan. Nah, untuk bagian joknya nih trimnya masih bawaan pabrikan dengan kondisinya masih cukup baik, dan ke bagian belakang pun juga masih cukup oke. Untuk di bagian plafon masih cukup bersih guys. Jadi interiornya masih terkategori cukup baik kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari LCGC, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G TRDS tahun 2018 manual transmission. Dan ini diopen di 100.500.000 rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbed pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.